saya Ade Yolanda, NIM A1C4181019 dari Reguler A 2018 Pendidikan Biologi Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kurikulum, khususnya kurikulum 1975. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Di Indonesia sendiri telah banyak mengalami perubahan kurikulum. Di antaranya itu kurikulum 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, kurikulum 2004, kurikulum 2006, kurikulum 2013, kurikulum 2013 revisi. Perlu diketahui bahwa perubahan kurikulum sering dipengaruhi oleh faktor politik. Kurikulum 1975 digunakan untuk memasukkan pendidikan moral Pancasila. Ciri-ciri kurikulum 1975. Yang pertama, menganut pendekatan yang berorientasi pada tujuan. Yang kedua, menganut pendekatan yang integratif. Yang ketiga, menekankan pada efisiensi dan efektivitas penggunaan dana, daya, dan waktu yang tersedia. Yang keempat, menggunakan pendekatan PPSI dalam strategi pembelajaran yang memandang situasi belajar mengajar sebagai suatu sistem yang meliputi komponen-komponen tujuan pembelajaran, bahan pembelajaran, alat evaluasi, dan metode pembelajaran. Yang terakhir, yang kelima, sistem evaluasi dilakukan penilaian murid-murid pada setiap akhir satuan pembelajaran terkecil dan memperhitungkan nilai-nilai yang dicapai murid-murid pada setiap akhir satuan pembelajaran. Secara akademis, kurikulum setidaknya mencakup 4 komponen. Yang pertama, tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Yang kedua, pengetahuan, data-data, dan aktivitas-aktivitas. Yang ketiga, metode dan cara mengajar dan bimbingan. Yang keempat, cara penilaian yang digunakan dalam mengukur dan menilai hasil proses pendidikan yang dirancang dalam kurikulum. Kurikulum tahun 1968 yang telah dilaksanakan di berbagai sekolah ternyata dipandang kurang sesuai dengan kondisi masyarakat pada masa pembangunan 5 tahun tahap kedua atau yang kita kenal dengan pelita kedua, serta banyaknya keluhan masyarakat terhadap mutu lulusan pendidikan sekolah yang menuntut adanya peninjauan kembali sistem pendidikan yang dilaksanakan. Selain fenomena tersebut, kebijakan pemerintah di bidang pendidikan nasional yang digariskan dalam Ketetapan MPR nomor 4 tahun 1973 dalam GBHN dinyatakan bahwa dasar pendidikan nasional yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Seluruh program pendidikan, terutama program pendidikan umum, harus berisikan pendidikan moral Pancasila dan meneruskan jiwa dan nilai-nilai Undang-Undang Dasar 1945 kepada generasi muda. Landasan kurikulum 1975. Kurikulum 1975 menggunakan landasan filosofis konstitusional. Landasan ini untuk mengembangkan keterampilan belajar, berpikir, kinestetik, estetika, kesehatan, kepemimpinan, dan untuk mengembangkan nilai yang berkenaan dengan ideologi dan dasar hukum, agama, kemanusiaan, sikap demokratis, dan tenggang rasa, tanggung jawab, apresiasi budaya dan karya, percaya diri, rasa ingin tahu, disiplin dan patuh, jujur, mandiri, berinisiatif, kreativitas, kritis, rasional, objektif, dan menghargai kepercayaan. Prinsip kurikulum 1975 itu yang pertama, berorientasi pada tujuan. Yang kedua, menganut pendekatan integratif. Setiap pelajaran memiliki arti dan peranan yang menunjang. Ketiga, menekankan kepada efisiensi dan efektivitas dalam hal daya dan waktu. Yang keempat,
menganut pendekatan sistem instruksional dikenal dengan prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Yang kelima, dipengaruhi oleh psikologi tingkah laku dengan menekankan kepada stimulus respon. Yang keenam, pembelajaran lebih banyak menggunakan teori behaviorisme, yakni memandang keberhasilan dalam belajar ditentukan oleh lingkungan dengan stimulus dari luar, yaitu sekolah dan guru. Dengan latar belakang tadi, maka mulai tahun 1975 dikembangkan kurikulum baru yang dikenal dengan kurikulum SD 1975 yang merupakan tonggak pembaharuan yang lebih nyata dan lebih mantap dalam sistem pendidikan nasional. Perubahan kurikulum 1968 menjadi 1975 dimaksudkan untuk mencapai keselarasan antara kurikulum dengan kebijakan baru di bidang pendidikan, meningkatkan mutu lulusan pendidikan, dan meningkatkan relevansi pendidikan dengan tuntutan masyarakat yang sedang membangun. Kurikulum 1975 memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Antara lain, digunakannya pendekatan yang berorientasi pada tujuan. Hal ini berarti bahwa segala beban pelajaran dan kegiatan belajar mengajar dipilih, direncanakan, dan diorganisasikan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Pada kurikulum 1975, SMA dibagi ke dalam 3 jurusan, yaitu IPA, IPS, dan Bahasa. Struktur program kurikulum SMA tahun 1975 terdiri dari 3 program. Yang pertama itu program pendidikan umum, pendidikan akademis, dan pendidikan keterampilan. Yang pertama itu pendidikan umum, ialah pendidikan yang bersifat umum, yang wajib diikuti oleh semua siswa dan mencakup program pendidikan moral Pancasila. Yang kedua itu pendidikan akademis, ialah pendidikan yang diberikan sebagai persiapan untuk melanjutkan studi. Yang terakhir itu pendidikan keterampilan, adalah pendidikan yang diberikan kepada siswa agar memiliki kemampuan yang dapat digunakan saat mereka tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Jumlah mata pelajaran untuk SD itu ada 9 bidang, sedangkan SMP dan SMA itu ada 11 bidang. Kurikulum 1975 ini didasari oleh konsep SAS, struktural, analisis, dan sintesis. Selain memperkuat matematika, pelajaran IPA juga dipertajam. Pelajaran IPA merupakan gabungan dari ilmu hayat dan ilmu alam. Pelajaran IPA terdiri dari fisika, kimia, dan biologi. Sistem penilaian. Sistem penilaian sudah disebutkan sebelumnya, yaitu menggunakan PPSI. Penilaian diberikan pada setiap akhir pelajaran atau akhir satuan pelajaran tertentu. Inilah yang membedakan dengan kurikulum-kurikulum yang sebelumnya. Penilaian itu berada di akhir semester atau akhir tahun saja. Kelebihan kurikulum 1975. Yang pertama, mengarahkan pada pembentukan tingkah laku siswa. Yang kedua, relevan dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, menekankan efektivitas dan efisiensi. Yang keempat, menekankan fleksibilitas, yaitu mempertimbangkan faktor-faktor ekosistem dan kemampuan penyediaan fasilitas yang menunjang terlaksananya program. Dan yang terakhir itu menganut sistem yang senantiasa mengarah pada tercapainya tujuan. Kelemahan kurikulum 1975. Yang pertama, terdapat ketidakserasian antara materi kurikulum dengan bidang studi dengan kemampuan anak didik. Yang kedua, terdapat kesenjangan antara program kurikulum dan pelaksanaannya di sekolah. Guru dibuat sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Yang keempat, pada kurikulum ini menekankan pada pencapaian tujuan pendidikan secara sentralistik, sehingga kurang memberi peluang untuk berkembangnya potensi daerah. Yang kelima, kreativitas murid kurang berkembang. Yang keenam, digantinya buku-buku sebagai acuan sehingga kurikulum menjadi tidak menguntungkan dan kurang memberi makna. Selain itu, guru juga belum siap untuk melaksanakannya.
Demikianlah penjabaran tentang kurikulum 1975. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.